Dan pemirsa saatnya kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Ayu yang sudah ada di Newsroom untuk memaparkan bagaimana kemudian teknologi bisa memberantas korupsi. Silakan Ayu. Ya, ada teknologi lagi, teknologi lagi. Sepertinya setiap hari ada saja pembahasan soal teknologi. Tapi sepertinya kita sudah tidak perlu heran karena semua sisi kehidupan kita sekarang sudah berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang dimotori oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Mulai dari setelah ini saya mau pergi kemana atau setelah siaran ini saya mau makan apa, semuanya serba teknologi. Apalagi urusan-urusan penting seperti mengurusi negara. Nah, poin ini yang sepertinya ditangkap dengan baik seperti itu oleh Presiden Joko Widodo karena beliau secara bertahap berusaha untuk mengimplementasikan pemerintahan yang berbasis digital atau yang biasa kita kenal dengan sebutan e-government. Nah, sebenarnya mulai kapan sih Presiden Jokowi ini sudah mulai berkomitmen? Saya punya kutipannya untuk Anda. Nah, ternyata Presiden Joko Widodo ini sudah mulai berkomitmen dan sudah menyuarakan komitmennya tersebut sejak debat Pilpres 9 Juni 2014. Perkataannya seperti ini, tinggal saya pencet tab, bisa kelihatan semuanya. Panggil saja programmer, bisa dan sudah dilakukan. Itu satu poin yang cukup penting karena memang sekarang semuanya sudah bisa diakses seperti itu hanya melalui satu gawai saja, dari satu ponsel pintar semuanya sudah bisa diakses. Nah, apakah ini kemudian hanya buayan semata, hanya untuk mendapatkan voter seperti itu? Kita lihat rekam jejak Presiden Joko Widodo. Ternyata ini sudah diterapkan pada saat Presiden Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, di mana di tahun 2012 ini tepatnya bulan Juni sudah mendapatkan award seperti itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pun e-government-nya di tahun 2014 sudah mendapatkan perhatian dari Menteri Luar Negeri Inggris William Hague yang kemudian menemui Presiden Joko Widodo atau pada saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini memang teknologi itu memiliki sejumlah ciri khas yang dapat membantu siapa saja yang menggunakannya untuk memberantas korupsi. Apa saja yang bisa dilakukan oleh teknologi? Seperti itu saya akan setidaknya memberikan Anda 3 sifat teknologi. Yang pertama cepat, yang kedua transparan, dan yang ketiga adalah terukur. Kenapa cepat? Karena semuanya sekarang seperti yang tadi sudah saya kemukakan sebelumnya, semuanya sudah bisa lewat handphone saja, lewat ponsel pintar seperti itu. Yang kedua, transparan karena begitu itu diunggah ke internet semua orang, semua pasang mata yang ada di seluruh penjuru daerah ini sudah bisa melihat secara langsung seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah terukur. Jadi kalau teknologi ini sudah dipasang, dia sudah memiliki algoritmanya sendiri. Jadi begitu algoritma itu sudah dipasang dan menjadi tolak ukur seperti itu, maka apapun data yang dimasukkan dan apapun nanti kesimpulannya yang akan dikeluarkan dari sistem tersebut itu sudah tentunya sesuai dengan aturan. Nah, kita bisa cek, saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa teknologi ini membantu untuk pelayanan publik seperti itu, karena memang e-government ini tujuannya sebenarnya hanya 2. Yang pertama ini untuk meningkatkan pelayanan publik, yang kedua adalah memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberlakuan ETLE atau yang mungkin ini Electronic Traffic Law Enforcement yang sekarang kalau kita melanggar aturan di lalu lintas ini ya, tidak akan ada lagi polisi yang tiba-tiba menghampiri kita lalu kemudian akan memberikan surat tilang seperti itu. Semuanya akan terekam secara digital seperti itu dari CCTV dan kemudian nanti setelah diproses dan diverifikasi oleh pihak kepolisian akan dikirimkan ke rumah kita bahwa kita melanggar lengkap dengan bukti-buktinya, semua transparan dan tentunya ini bisa mengurangi yang mungkin kita selama ini kenal dengan Pak, kita damai di tempat aja deh Pak gitu. Nah, itu bisa berkurang nih, mengurangi pungli. Nah, di sini juga bisa terlihat kalau misalnya ada kendaraan kepolisian atau kendaraan dinas kedutaan seperti itu, mereka juga bisa terlihat di sini. Ternyata ada juga loh, semuanya bisa transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwa kalau misalnya ada aparat yang juga melanggar ya pasti nantinya juga akan terlihat seperti itu. Kita lanjut. Selain pemberlakuan ETLE, kita juga punya layanan paspor online. Nah, saya ingat pada saat pertama kali saya harus membuat paspor, saya harus bangun pagi, lalu kemudian mengantri di kantor imigrasi. Kalau misalnya itu sesuai dengan kuota, saya bisa langsung memproses ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau tidak, saya harus pulang dengan sia-sia tanpa membawa apa-apa. Kemudian besok paginya harus mengulang lagi prosedur yang sama. Dan
kemudian bayar di kantor imigrasi, lalu saya harus datang lagi 2 hari berikutnya untuk mendapatkan paspor saya. Nah, tapi sekarang tidak perlu seperti itu. Saya tinggal duduk manis di kamar saya, terus memasukkan berbagai data, informasi, lalu kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu saya tinggal datang ke kantor imigrasi untuk verifikasi, foto, dan juga wawancara, lalu kemudian paspornya bisa diambil. Jadi ini bisa mempersingkat waktu dari yang sebelumnya minimal 3 hari, sekarang bisa 1 hingga 2 hari saja. Berikutnya, kita memiliki pengurusan akte kelahiran. Nah, ini sebelumnya permohonan itu harus sesuai dengan domisili. Lalu kemudian kita harus membawa ke Dukcapil, lalu kemudian di Dukcapil pun kita harus mengantri dan baru mendapatkan aktenya keesokan harinya. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari seperti itu. Nah, setelah semuanya berbasis digital atau semuanya dikerjakan secara online, maka permohonan ini tetap dimasukkan sesuai dengan domisili. Lalu kemudian petugas bisa mengerjakan semuanya dengan online. Nah, nanti begitu selesai akan dihubungi dan akte kelahiran pun bisa dikirim ke rumah. Nah, waktu yang dipersingkat bisa cukup drastis dari yang awalnya 7 hari bisa menjadi 30 menit saja. Bayangkan berapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan dengan penghematan waktu yang sebegitu signifikan. Nah, berikutnya saya akan lebih masuk kepada e-government yang berurusan atau yang memberikan manfaat kepada pengelola bisnis atau pemilik bisnis. Nah, sekarang sudah ada penerapan pelayanan terpadu satu pintu. Ada 200 provinsi dan kabupaten kota yang perizinannya kini sudah terpusat di PTSP. Nah, semuanya di sini. Kalau dulu kita memiliki bisnis, kita harus mengurus izin, kita harus datang ke kantor A, ke kantor B, ke kantor C. Lalu sekarang tinggal kita datang ke suatu tempat, semuanya sudah ada di sana, datanya sudah terintegrasi, jadi bisa mengurangi dana-dana atau budget-budget yang diperlukan untuk pendataan ulang di instansi lainnya. Dan tentunya ini juga bisa mengurangi yang sering nih, kasus yang sering diciduk oleh KPK ini adalah kasus suap perizinan. Nah, ini bisa diminimalisir dengan adanya penerapan pelayanan terpadu satu pintu. Kalau kita lihat ini juga berpengaruh pada ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business Index oleh World Bank, di mana 2014 Indonesia masih di ranking 120, lalu kemudian membaik di angka 109. Lalu di 2016 ini sudah berada di ranking 91 dan kemudian di 2017 kita sudah ada di ranking 72. Lalu berikutnya saya akan lebih masuk kepada ini. Ini adalah fungsi e-government yang kedua, yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengawasan kepada jalannya pemerintahan. Nah, setiap pemerintahan yang baru ini akan memiliki semua proses ini, yakni mulai dari e-planning, e-budgeting, e-katalog, dan e-procurement. Seperti ini. Kalau saya sebagai pemerintah daerah, saya ingin membangun sesuatu, itu pasti semuanya sudah terencana di e-planning. Lalu kemudian saya sudah tahu berapa budgetnya, lalu akan lelang proyek seperti itu, dan siapa yang akan mendapatkan proyeknya, pengadaan barang dan jasanya seperti apa, itu semuanya seharusnya sudah bisa dilakukan secara online. Nah, mungkin itu adalah versi resminya. Nah, kita sekarang lihat, saya akan tunjukkan satu video. Video ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian transparansi kepada publik itu bisa dibuat lebih menyenangkan di platform YouTube menggunakan infografis yang lucu. Ini adalah postur APBN 2019 yang kami kutip dari akun YouTube Ministry of Finance Republic of Indonesia atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang Anda masih punya anggapan bahwa wah, berarti kalau e-government ini sebenarnya diklaim sudah dilakukan seperti itu, kenapa kemudian KPK masih saja menemukan ada kepala daerah atau ada pejabat-pejabat negara yang masih bisa melakukan korupsi? Nah, saya bisa menunjukkan kepada Anda ada pembelaan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang menyatakan bahwa sumpah janji jabatan sampai fakta integritas itu sudah ada. Kemudian e-government itu sudah dicanangkan sejak awal, e-planning, e-budgeting, sampai kasus di Cilegon itu semuanya sudah, tapi toh masih bisa dilanggar. Artinya apa? Semua sistem, semua
hal yang telah dirancang oleh pemerintah pusat itu semuanya kembali ke daerah, kembali ke orang-orang yang menjalankan di bagiannya masing-masing. Jadi kalau misalnya sekarang sistemnya sudah dibuat lalu kemudian masih ada pelanggaran, ya berarti mungkin itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing orang yang mendapatkan jabatan. Lalu ini juga mendapatkan respon dari Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, yang menyatakan bahwa karena mungkin